Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik menyertai, memberkati hidup kami dan juga aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa di sorga, ketika kami boleh mengakhiri setiap aktivitas kami, dan sebelum kami beristirahat sepanjang malam ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, penuhi kami dengan hikmat yang dari sorga, agar kami dapat mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita dari Markus 14 ayat 35 hingga 36, ayat pembimbing renungan ayat 36, begini firman Tuhan. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Demikian firman Tuhan. Tunduk pada kehendak Allah Bapa. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus menjelang penyalipannya, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dalam kitab Injil Markus ini, Markus menggambarkan pergumulan Yesus dengan sangat tajam. Dikatakan bahwa Yesus sangat takut dan gentar. Hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus berdoa sungguh-sungguh sampai merebahkan diri ke tanah. Apakah ini artinya bahwa Yesus ingin mundur dari karya penyalipan itu? Tentu tidak. Yesus tahu jelas apa yang harus ia hadapi dan ia tidak berencana untuk mundur. Meski demikian, Yesus mengakhiri doanya dengan sikap penyerahan diri secara total pada kehendak Allah Bapa. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Perkataan Yesus Kristus ini adalah sebuah permohonan kepada Allah Bapa tanpa ada unsur paksaan agar Allah mau melakukan kehendak Yesus. Melainkan permohonan Yesus ini sangat jelas bahwa Dia ingin memasrahkan situasi yang terjadi sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa di sorga. Kepasrahan ini juga mengandung makna bahwa di mana Yesus memberikan atau menyerahkan segala peristiwa yang Dia hadapi kepada Allah Bapa, menunjukkan ketaatan dan ketulusannya, sehingga apapun yang terjadi adalah keputusan Allah dan Yesus mau melakukannya. Yesus Kristus dalam kemanusiaannya sudah memberikan teladan bagi kita sekalian. Dalam kesendirian, Dia membuktikan bagaimana doa dapat memberi kekuatan, dapat memberi kuasa untuk memperoleh kemenangan atas beban dan pergumulannya di Taman Getsemani. Bagaimana dengan doa kita? Kita adalah umat yang telah ditebus oleh Allah. Mungkin sering atau tidak peduli bagaimana hubungan kita dengan Allah Bapa. Kita tidak mau peduli dengan kondisi kerohanian kita. Kita tidak mau tahu apa kehendak Allah dalam hidup kita. Kita justru sibuk mencari atau memenuhi kehendak maupun keinginan diri kita sendiri. Melalui renungan ini,
Kiranya mengingatkan kita untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara membangun kedekatan diri kepada Allah Bapa, menjalin hubungan yang lebih dekat, menyerahkan diri secara total kepada Allah Bapa untuk mengikuti segala kehendak-Nya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ajarlah kami ya Allah untuk selalu taat dan tunduk kepada kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah kuasa-Mu menyertai kami. Dan ajar kami untuk selalu memohonkan pertolongan dari Tuhan melalui doa-doa kami. Tuhan Allah Bapa, malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Sertailah kami dan bangunkan kami di esok pagi untuk dapat melanjutkan setiap aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.